Dari satu anggrek bulan menjadi banyak. Hai guys, welcome back to my mini vlog. Kali ini guys, aku mau ngasih tutorial bagaimana memperbanyak anggrek bulan dengan cara yang cepat. Langkah pertama, pastikan anggrek bulan teman-teman itu tua dan akar anginnya itu sudah keluar banyak seperti ini ya guys. Kalau teman-teman punya anggrek bulan yang akar anginnya sudah banyak keluar, nah lebih baik itu di split saja. Kalaupun dibiarin, nanti pertumbuhannya itu tidak akan maksimal teman-teman. Selain itu, kalaupun berbunga, nantinya kuntum bunganya itu tidak akan besar sempurna. Kekurangan selanjutnya adalah rentan terhadap penyakit seperti kutu putih, spider mite, bahkan busuk akar akibat bakteri dan jamur. Kalau kita lihat sekilas, akar yang di atas atau akar anginnya itu memang sehat, tetapi kalau kita kulik ke lebih dalam, akar yang di medianya itu teman-teman bisa perhatiin, ini sudah banyak yang busuk. Nah, bahayanya kalau tidak dibongkar bakalan berpengaruh kepada kesehatan anggrek ini. Kalau kalian jeli, bisa dilihat pada daun anggrek terlihat kusam seperti layu dan tidak glowing ya. Nah, ini salah satu pertanda atau ciri-ciri anggrek kalian itu harus di split atau di reporting. Di sini aku reporting dulu untuk akar-akar yang di bawah ini, akar-akar kering, akar-akar busuknya. Cara memilih titik pemotongan adalah pastikan yang pucuk paling atas ini nantinya akarnya itu banyak ya. Jangan sampai dipotongnya itu terlalu ke atas atau akarnya itu hanya sedikit, karena ini nanti bakalan dipisahin ya guys ya. Pastikan akar yang paling atas atau yang paling pucuk itu yang paling banyak. Alasannya itu karena nantinya kalau dipisahin, adaptasinya untuk menumbuhkan akar baru itu lebih lama yang pucuk atas guys. Sedangkan kalau pada bagian bawah ini akarnya sudah menempel pada medianya, jadi kemungkinan stresnya itu lebih sedikit daripada yang bagian atas. Dan yang bagian bawah ini juga lebih mudah merawatnya. Bisa ditreatment dengan perangsang akar, vitamin B1, atau pupuk gaviota yang hijau atau merek lain guys, seperti Gandasil ya contohnya. Teman-teman bisa pakai pupuk daun merek apa saja ya. Setelah menemukan titik potong yang pas, teman-teman, salah satu tips lagi nih dari aku, untuk gunting dan pisaunya dipastikan sudah bersih dan steril, karena nantinya ini kan anggreknya luka ya guys ya. Jadi kalau tidak steril atau kotor itu gampang terkena bakteri. Akibatnya apa? Akibatnya itu bisa busuk. Nah, ini motongnya udah pas. Selanjutnya untuk akar-akar yang patah itu lebih baik dibuang aja. Jangan dibiarkan menggantung pada akar, terutama yang pucuk bagian atas ini ya guys. Kalau udah patah nantinya bakalan busuk. Kalau busuk rentan menular ke bagian yang lain. Lebih baik digunting aja yang patah-patah guys. Selanjutnya di sini masih bagian pucuk atas, karena memang perawatannya lebih ekstra. Setelah akarnya dipastikan semuanya sudah baik, sudah dibuang yang patah-patah, kita kembali ke bagian daun. Untuk daun yang tua, sebaiknya kita buang, atau teman-teman bisa lihat daun-daun keriputnya bisa kita kurangin aja. Yang penting tidak lebih atau tidak kurang dari 5 helai ya guys, biar nanti untuk proses fotosintesisnya itu atau pembuatan makanannya itu lebih maksimal. Jadi lebih baik dikurangin aja. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tinggal selanjutnya kita treatment ke akar yang bagian bawah. Kalau aku biasanya cukup diolesin dengan betadine. Betadine obat luka itu loh guys, antiseptik. Atau teman-teman kalau nggak punya bisa diolesin dengan fungisida atau anti jamur. Yang penting bekas lukanya ini kita oles biar tidak busuk. Bisa langsung taruh di soft pot atau digantung ya. Atau teman-teman kalau ada pot gerabah bisa ditambahin media dengan arang atau caca pinus. Nah, kembali lagi pada pucuk atas. Nah, untuk treatment pucuk atas ini menurutku yang paling pas itu adalah teknik gantung. Aku gantungnya di sini pakai papan pakis. Terus biar medianya itu terjaga kelembapannya dan pertumbuhan akarnya itu bagus, aku biasanya kasih moss putih ini ya guys.
Kalau mau kasih akar kadakal juga boleh. Yang penempelannya ini harus hati-hati banget, jangan sampai akar-akarnya ini patah ya. Setelah itu kita kembali lagi ke pucuk bawah. Pucuk bawahnya ini aku letakkan di dalam soft pot aja seperti ini. Dan biar maksimal, biar tidak rentan busuk terkena jamur atau bakteri, teman-teman bisa rendam pakai fungisida terlebih dahulu ya. Itu lebih baik. Untuk fungisidanya itu terserah menggunakan merek apa aja. Kalau di sini aku pakai Bactogen yang 2 in 1. 2 in 1 itu sekaligus ya teman-teman, bakterisida plus fungisida. Jadi lebih ampuh, lebih baik lah menurutku. Nah, ini salah satu contoh setelah beberapa bulan anggrekku guys tuh. Yang bagian bawah sudah mulai tumbuh. Sekian dulu vlog dari aku, semoga bermanfaat and thank you for watching guys. Bye bye.